Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Untuk hari ini materi kita di bab 2 yaitu persamaan dasar akuntansi. Adapun tujuan dari materi kita hari ini yaitu kalian dapat menjelaskan pengertian dari persamaan dasar akuntansi dan kalian dapat menjelaskan unsur-unsur dari persamaan dasar akuntansi. Kita langsung masuk ke materi. Persamaan dasar akuntansi menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Jadi, persamaan dasar akuntansi ini menggambarkan transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset perusahaan dengan sumber dananya. Nah, agar lebih paham kita langsung masuk ke contoh. Contohnya, seorang wirausaha akan membuka perusahaan baru. Nah, apa sih yang dimiliki perusahaan baru? Yang pertama itu ada uang atau kas sebesar 200 juta. Loh, kan ini perusahaan baru kok sudah memiliki kas, dari mana sumber dananya, Miss? Nah, sumber dana dari kas ini itu dari pemilik perusahaannya. Jadi, pemilik perusahaannya ini mentransferkan uang pribadinya ke perusahaan sebesar 200 juta. Itulah uang kasnya, 200 juta. Selanjutnya, memiliki kendaraan sebesar 150 juta. Sumber dananya dari mana? Sumber dananya ternyata dari pemilik perusahaan sebesar 50 juta. Nah, 50 jutanya ini dijadikan DP untuk utang ke dealer 100 juta. Jadi dari pemilik perusahaan 50 juta, utang ke dealernya 100 juta. Selanjutnya perusahaan memiliki peralatan kantor sebesar 20 juta. Sumber dananya ternyata perusahaannya utang ke toko peralatan sebesar 20 juta. Nah, di dalam persamaan dasar akuntansi ini, apapun yang dimiliki perusahaan, nilainya itu harus sama atau balance dengan sumber dananya. Jadi kita akan hitung apakah nilainya ini sama atau tidak. Yang dimiliki perusahaan itu sebesar 200 juta. Terus kendaraannya 150 juta, peralatannya 20 juta. Totalnya 370 juta. Kita hitung sumber dananya. Dari pemilik perusahaan 200 juta, ditambah pemilik perusahaannya lagi 50 juta, lalu utang ke dealer 100 juta, dan utang ke toko peralatan 20 juta. Totalnya 370 juta. Berarti yang dimiliki perusahaan dengan sumber dananya sudah balance, sama-sama 370 juta. Nah, yang dimiliki perusahaan tadi kan ada kas, kendaraan, dan peralatan. Ketiganya ini dinamakan dengan harta atau aset. Sedangkan yang dari pemilik perusahaan sumber dananya ini dinamakan dengan modal atau ekuitas. Utang ke dealer dan utang ke toko peralatan ini dinamakan dengan utang atau kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan. Selanjutnya, rumus persamaan dasar akuntansi. Rumusnya itu harta sama dengan utang ditambah modal atau aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Harta biasa disebut dengan aset, utang biasa disebut dengan kewajiban, dan modal biasa disebut dengan ekuitas. Jadi antara harta ini nilainya harus sama dengan utang tambah modal. Jadi kalau hartanya 200 juta, utang ditambah modalnya juga 200 juta. Di dalam akuntansi, aset ini disebut dengan aktiva, kewajiban ditambah ekuitas ini disebut dengan pasiva. Jadi kalau
ada nantinya persamaan dasar akuntansinya itu aktiva sama dengan pasiva. Jadi jangan bingung karena aktiva itu aset, pasivanya itu kewajiban ditambah ekuitas atau utang ditambah modal. Selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Ada 5 unsur persamaan dasar akuntansi. Tetapi untuk hari ini kita akan bahas satu saja, yaitu harta atau aset atau aktiva. Yaitu semua yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Jadi harta atau aset ini semua yang dimiliki perusahaan tetapi bernilai dengan uang. Contohnya itu apa? Contohnya itu gedung, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan kantor. Harta atau aktiva sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada harta lancar. Harta yang masa pakainya atau umur ekonomisnya itu kurang dari 1 tahun. Contohnya itu seperti kas, perlengkapan. Nah, kenapa kas dibilang harta lancar? Karena nih ya, contoh nih, seorang akuntan memberikan uang sebesar 20 juta untuk membeli peralatan-peralatan mengenai yang berkaitan dengan perusahaan. Nah, sebelum 1 tahun biasanya uang itu akan habis. Itulah maka disebut uang atau kas itu dinamakan dengan harta lancar. Terus perlengkapan. Kenapa perlengkapan dinamakan harta lancar? Perlengkapan ini contohnya itu barang-barang yang habis pakai. Contohnya itu pena, tinta, buku. Itu sebelum 1 tahun biasanya akan habis. Itulah kenapa dinamakan dengan harta lancar. Selanjutnya ada harta tetap, yaitu harta yang masa pakainya lebih dari 1 tahun. Contohnya apa? Contohnya itu seperti gedung, bangunan, dan kendaraan. Kenapa? Kalau gedung, bangunan, kendaraan itu masa pakainya lebih dari 1 tahun, bisa sampai 5 tahun, 10 tahun. Selanjutnya tuh yang ketiga ada harta tak berwujud, yaitu harta non-moneter tanpa wujud fisik. Contohnya itu hak paten, hak dagang, dan hak cipta. Selanjutnya kita masuk ke akun-akun aktiva atau harta. Yang pertama ada kas atau uang. Yang kedua ada tanah, yang ketiga bangunan, yang keempat wesel tagih. Wesel tagih ini sama dengan pendapatan yang ditagih. Kenapa dinamakan wesel, Miss? Karena pendapatan yang dikirim atau pendapatan yang diterima perusahaan itu adanya di bank dan dijadikan wesel oleh konsumennya. Itulah namanya dengan wesel tagih. Selanjutnya ada piutang usaha. Apa sih, Miss, piutang usaha itu? Contohnya nih, Ina meminjamkan uangnya ke Doni. Nah, Ina yang tadi meminjamkan uang, inilah yang dinamakan piutang. Jadi orang yang meminjamkan uang disebut dengan piutang dan orang yang berutang itu disebut dengan utang. Jadi yang meminjamkan uang itu piutang, yang menerima uang itu utang. Selanjutnya ada peralatan, kemudian perlengkapan. Nah, peralatan dan perlengkapan ini ada bedanya. Seperti tadi, kalau peralatan itu contohnya itu laptop, komputer, meja, kursi yang masa pakainya itu lebih dari 1 tahun. Itu disebutkan dengan peralatan kantor. Sedangkan kalau perlengkapan kantor ini contohnya itu pena, buku, terus tinta. Nah, itu kan masa pakainya kurang dari 1 tahun, maka disebut dengan perlengkapan. Jadi ada peralatan kantor, ada perlengkapan kantor. Peralatan yang dipakainya lebih dari 1 tahun, sedangkan perlengkapan masa pakainya itu kurang dari 1 tahun. Selanjutnya atau yang terakhir ada beban dibayar di muka. Apa sih, Miss, yang dimaksud dengan beban dibayar di muka? Contohnya nih, ini di bulan Agustus. Nah,
perusahaan udah membayarkan gaji di bulan Agustus. Jadi aturannya bayar gajinya itu di bulan September dipercepat oleh perusahaan di bulan Agustus. Itulah yang dinamakan dengan beban. Jadi aturannya belum dibayarkan tetapi sudah dibayarkan terlebih dahulu. Itu dinamakan dengan beban dibayar di muka. Sampai di sini dulu materi kita. Nanti saya akan nge-share tugas di GC. Jika belum paham silakan bertanya juga di classroom kita. Semoga kalian dapat memahaminya. Jaga kesehatan dan selalu tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.